Halo, selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA 1. Apa kabarnya hari ini? Pagi Bu. Pagi Bu. Baik, Bu. Baik Bu. Ibu. Oke, puji syukur ya kita semua dalam keadaan baik. Oke, sebelumnya Ibu akan absen dulu. Kalian boleh lihat di kolom chat. Itu Ibu sudah buat absennya. Silakan di absen dulu. Nah, coba Ibu lihat dulu nih. Oh, ternyata Ida sama Cynthia nggak ada ya? Ada yang tahu nggak kemana? Ida izin Bu di grup Bu, katanya neneknya sakit Bu. Kalau Cynthia bilangnya sih di grup katanya kuotanya kurang Bu, udah mau habis kayaknya Ya Bu. ampun, oke, terima kasih Isni ya buat infonya. Nah, kita akan memulai PJJ kita hari ini. Saya minta kesediaannya Zul untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Zul. Nah, Ibu lihat kameranya masih ada yang belum kebuka. Silakan buka kamera dulu. Ibu mau lihat cek kelengkapannya, apakah sudah seragam, rapi. Oh ya, terima kasih. Ternyata sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya, oke. Kita hari ini akan belajar tentang laju reaksi bagian 3. Saya akan present dulu. Kita akan pelajari laju reaksi bagian ketiga. Dengan tujuan pembelajaran, membedakan tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif, menganalisis hubungan katalis dengan laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Ini adalah kognitifnya, sedangkan yang psikomotoriknya atau praktikumnya membuat percobaan sederhana, pengaruh konsentrasi larutan dan luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang terakhir, mempresentasikan hasil percobaan sederhana, pengaruh konsentrasi larutan dan luas permukaan terhadap laju reaksi. Oke, pernah nggak kalian menyimpan roti di rumah lebih mudah busuk dibandingkan di swalayan? Apa yang menyebabkannya? Bagaimana cara penyimpanan roti yang baik agar tidak mudah mengalami pembusukan? Atau pernah nggak kalian sakit mah, terus meminum obat mah dengan yang cair atau yang tablet? Mana yang lebih cepat menghilangkan rasa sakit mah? Ada yang bisa menjawab? Mungkin. Iya, silakan Winda. Ya Bu, untuk roti ya Bu ya. Kalau roti di mall kan mungkin karena mallnya dingin ya Bu ya, jadinya lebih awet gitu Bu. Kalau di rumah saya kan nggak dingin Bu. Oke, untuk pertanyaan kedua, obat mah, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya. untuk obat mah, menurut saya yang cair itu lebih mudah menghilangkan karena dia lebih mudah untuk bereaksi dengan asam lambung. Wah, ternyata murid Ibu pintar-pintar ya. Terima kasih Winda, Syifa untuk jawabannya. Betul sekali ya, bahwa faktor di sini, faktor laju, yaitu suhu dan luas permukaan. Tetapi faktor laju bukan hanya itu. Mari kita bahas sebelumnya, kita harus bahas teori tumbukan sebelum kita membahas faktor laju berikutnya. Nah, ini ada video tumbukan. Mari kita saksikan dulu. Di sini ada dua zat yang kita campurkan. Nah, setelah kita campurkan dua zat itu, ternyata mereka saling bergerak ya. Bergerak. Ada yang membentuk ya, ada yang membentuk tumbukan efektif seperti ini. Ada yang tidak membentuk tumbukan efektif. Kita lihat lagi. Ya, jadi ini tumbukan efektif ya karena dia menghasilkan produk. Lalu apa energi yang cukup? Energi yang cukup adalah energi aktivasinya yang cukup. Nah, energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Di sini ada 3 keadaan, yaitu keadaan awal, keadaan akhir, dan keadaan teraktivasi. Di mana energi aktivasi ini adalah jarak antara keadaan teraktivasi dan keadaan awal. Nah, keadaan teraktivasi ini tidak stabil, Nak. Kenapa? Karena molekul baru sudah terbentuk, tetapi ikatan lamanya belum putus. Sehingga harus diputuskan dulu. Nah, jadi
Faktor laju reaksi itu ada 4. Yang pertama konsentrasi, yang kedua luas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang keempat katalis. Nah, di sini konsentrasi kita lihat bahwa konsentrasi yang tinggi dia akan mempunyai tumbukan efektif yang banyak. Kenapa? Karena jumlah partikel juga banyak, maka tumbukannya semakin banyak terjadi. Sedangkan kalau konsentrasinya sedikit atau kecil, itu tumbukan efektifnya hanya sedikit yang terjadi. Jadi, jika konsentrasi besar, maka reaksi akan mengandung jumlah partikel semakin banyak, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan semakin banyak. Faktor yang kedua, luas permukaan. Di sini Ibu punya pita magnesium, ya, yang satu sudah dipotong, yang satu belum dipotong-potong, ya. Nah, ini yang belum dipotong, ini yang sudah dipotong-potong. Saya campurkan dengan HCl. Kira-kira luas permukaannya akan lebih besar yang ini, yang gambar kedua ini. Kenapa? Karena dia lebar, meluas gitu ya. Sehingga tumbukannya terjadi semakin banyak. Semakin besar luas permukaan sentuh, maka laju akan berjalan cepat karena tumbukan efektif yang terjadi semakin banyak. Faktor yang ketiga adalah suhu. Tadi sudah kita singgung-singgung ya bahwa suhu di mall atau swalayan lebih dingin kan dibanding di rumah, maka pembusukan roti lebih cepat terjadi di suhu tinggi atau panas di rumah. Sedangkan di swalayan dia lebih awet gitu. Nah, kenapa begitu? Karena partikel-partikel akan bertambah energinya ya, sehingga tumbukan akan mudah terjadi. Gitu. Kesimpulannya pada suhu tinggi akan cepat lajunya, sedangkan pada suhu rendah lajunya lambat. Faktor yang keempat yaitu katalis. Di sini katalis tidak bereaksi secara permanen dan tidak mempengaruhi hasil reaksi. Katalis tidak memulai suatu reaksi tetapi hanya mempengaruhi lajunya. Katalis hanya bekerja efektif pada suhu optimum. Suatu katalis hanya mempengaruhi laju reaksi secara spesifik. Nah, di sini ada 5 contoh soal, 5 gelas kimia, maaf. Nah, dengan suatu keadaan yang berbeda-beda, ya. Di sini yang ditanya adalah yang mempengaruhi suhu. Manakah yang mempengaruhi suhu? Berarti dia yang perlakuannya sama kecuali suhunya. Yaitu kita dapat yaitu jawabannya 4 dan 5. Di mana luas permukaannya di sini semua dalam bentuk serbuk, sedangkan suhunya berbeda, konsentrasinya juga sama. Jadi jawabannya adalah 4 dan 5. Oke, kita akan mulai melakukan percobaan sederhana. Sebelumnya Ibu akan tampilkan dulu nih virtual lab Ibu, yaitu crocodile chemistry. Di sini ada yang saya lihat reaction rate itu adalah laju reaksi ya. Di sini saya klik yang konsentrasi. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Bu. Oke, ini saya tempel nih ya. Saya tempel sini balonnya. Ini reaksi saya mau ceritanya CH3COH, asam cuka dengan baking soda. Mana nih yang kira-kira lebih cepat? Siapa ya? Sebelum Ibu mulai, kalian bisa tebak nggak? Yang mana yang lebih cepat? Yang 2M. Yang 2M enggak, Bu? Iya, Yang 2M. 2 molar, Bu. Oke. Oke, kita lihat dulu ya. Ya, kita lihat dulu surat nih. 2. Nah, benar sekali jawaban kalian bahwa yang 2 molar akan lebih besar tadi, pecah duluan, baru yang 1,5 baru 1. Ya, sedang melakukan percobaan. Kita klik dulu nih. Kita nggak tonton sampai habis. Kenapa? Nanti kalian akan percobaan di rumah. Oke. Nah, satu lagi percobaannya yang Ibu minta adalah sabun pencuci piring, bisa Sunlight, bisa Mama Lemon, terserah, dengan obat penurun panas, yaitu bisa Panadol, pokoknya yang mengandung penurun panas ya. Ini yang satu kita gerus. Kalau kalian nggak punya gerusan di rumah, boleh pakai ulekan ya. Nah, ini dimasukkan. Kalau nggak bisa, nggak ada di rumah. Oke, kelompok satunya Isni Gian, kelompok 2 Suratni Syifa,
kelompok 3 Winda Yunizul. Jadi nanti kalian mengisi LKPD sambil juga melakukan praktikum ya. Ibu sudah membagi WA group, kalian bisa berkomunikasi di situ dan kalian bisa melakukan tanya jawab di situ. Nanti setelah itu ibu akan tetap masuk ke grup kalian gabung lagi nanti ya setelah selesai praktikumnya. Oke, silakan ibu leave dulu dari grup ini. Halo, kelompok 1 Isni Gian. Gimana percobaannya? Sudah selesai Isni Gian? Iya, Bu. Iya. LKPD-nya sudah selesai? Ini Bu lagi diisi, Bu. Halo kelompok 2. Gimana Suratmi, Siva? Praktikumnya ada kesulitan nggak? Aman, Bu. Aman, oke. Mana laju yang cepat? Obat penurun panas dalam bentuk tablet atau serbuk, nak? Serbuk, Bu. Oke, kalau sudah nanti boleh gabung lagi ya di grup utama. Selesaikan dulu LKPD-nya dan buat laporannya. Siap, Bu. Halo, halo anak-anak. Kita sudah gabung lagi nih ke grup utama. Saya minta kesediaannya kelompok 3. Nggak semua kelompok ya ibu majukan karena waktunya takutnya nggak cukup, tapi tetap ibu periksa nanti laporannya. Oke. Saya minta kelompok 3 siapa ya nih ya yang paling ceria? Winda aja deh. Winda, silakan ditampilkan PPT-nya. Ibu, kami dari kelompok 3 izin presentasi. Kelompok kami, saya, Yuni, dan Zul. Untuk yang pertama, konsentrasi. Jika konsentrasi makin besar, fraksi akan mengandung jumlah partikel semakin banyak, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan semakin banyak. Yang kedua, luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, akan lebih mudah bertumbukan antar partikelnya, sehingga laju reaksi akan cepat. Oke, kita beri applause dulu buat Winda. Silakan boleh di applause. Winda, terima kasih ya. Kelompok 3 sangat bagus ya. Gimana kelompok yang lain? Sama nggak kira-kira seperti Winda? Sama, Bu. Sama. Jadi faktor hari ini yang kita ujikan hanya luas permukaan dan suhu, luas permukaan dan konsentrasi. Coba ibu mau tanya sama siapa ini ya? Feni mungkin. Feni? Iya, Bu. Ya, tadi kamu sudah melakukan percobaan kan? Iya, Bu. Ya, jadi apa tuh yang kamu dapat simpulkan? Bahwa laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi dan suhu, Bu. Konsentrasi dan suhu. Hanya itu untuk Terus percobaan itu, ini ya? Iya, untuk percobaan, Bu. Kalau untuk seluruhnya laju reaksi dipengaruhi oleh? Ada katalis dan luas permukaan juga, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi obat penurun panasnya ibu yang satu panaskan, satu tidak dipanaskan. Mana yang lebih cepat bereaksi? Yang dipanaskan, Bu. Yang dipanaskan ya. Jadi semakin tinggi suhunya, maka laju akan semakin cepat karena energi kinetik tadi ya. Jadi pengaruhnya ke teori tumbukan. Begitu. Oke. Siapa yang mau menyimpulkan hari ini apa yang kita tadi Ibu sudah sampaikan selain Feni? Boleh mungkin Itsni ya. Silakan Itsni. Iya, Bu. Saya coba ya, Bu, untuk menyimpulin ya, Bu. Ya. Dari pembelajaran hari ini bahwa laju reaksi itu dipengaruhi oleh faktor-faktornya. Tadi faktor-faktornya itu ada suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis, Bu. Oke, ya. Terima kasih ya untuk penjelasan kesimpulannya. Oke, kita sudah akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kalian harus tetap semangat dalam belajar ya. Minggu depan kita akan masuk ke bab kesetimbangan. Jika materi ini dirasa sulit dan saya kurang ngerti, Bu, kalian jangan malu-malu, bisa WA Ibu. Ibu dengan lapang dada dan sukacita untuk
menjelaskan kembali kepada kalian yang belum paham. Ya, oke. Untuk IPA 1, terima kasih telah mengikuti kelas online. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Saya minta Cynthia untuk tutup dengan doa. Oh iya, saya lupa. Cynthia nggak ada kuota ya? Aduh, saya lupa sekali. Oke, Siva aja deh. Ibu minta tutup dengan doa. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Dadah anak-anak semua. Bye. Ya Ibu. Dadah Ibu. Ya.